Hadratul Muhtaram yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Yang saya hormati para jamaah pengajian Ba'dal Maghrib yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahatahfidz Al-Quran MAJT Banjas Jawa Tengah yang berbahagia, dan para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu bab sholat sunnah. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami silakan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babu sholatin nafilati. Bab tentang sholat nafilah, sholat sunnah. Aqsamun nawafili utawi macem-maceme sholat sunnah iku salah satun telu. Kaping pisan nafilatun muaqqatatun, sholat sunnah yang ada ketentuan waktunya. Nafilatun sholat sunnah muaqqatatun kang ditentokke waktune, katarawihi kaya dene sholat tarawih, wal witri lan sholat witir. Tarawihi itu jamak dari tarwihun. Tarweh, tarawih. Tapi wong Jawa nyebute ora tarweh tapi traweh. Ya ora apa-apa. Jenenge wong Jawa ora wong Arab kok. Wong santri wae sing ngaji Quran tenanan yo. Ning di traweh to yo. Traweh. Tarwihun. Tarawihun. Jadi mungkin sing diambil itu jamaknya tarawihun, ngomongnya cepet-cepet, Pak Modine kuwi terus makmume muni traweh. Emang enak muni traweh daripada tarwihun. Itu angel ya, tarwihun. Tapi traweh. Wah weh. Nafilatun zatu sababin. Yang kedua nafilatun sholat sunnah zatu sababin kang anduweni sabab. Jadi ada sebab ini lalu kemudian ada sholat sunnah. Wahya ala salasati anwa'in, sholat sunnah sing zatu sababin itu ada 3 macam. Wahya utawi sholat sunnah nafilah zatu sababin ala salasatin iku terbagi ing atase telu, ala salasati anwa'in terbagi ing atase telung macem. Setunggal sababun mutaqaddimun, kaping kali sababun muqarinun, kaping 3 sababun mutaakhirun. Ada sebab yang mutaqaddim, ada sebab yang muqarin. Mutaqaddim itu sebabnya lahir dulu baru sholat.
Ya, itu namanya sababun mutaqaddimun. Penyebabnya itu lahir, baru kemudian salat sunnah. Yaitu kasunnati tawafi, wa tahiyatil masjidi, wa sunnatil wudu'i. Salat tawaf. Jadi salat tawaf itu apa? Penyebabnya karena orang itu tawaf. Tawafnya sudah dilakukan dulu, baru salat sunnah tawaf. Nah, biasanya salat sunnah tawaf itu di sekitar multazam. Jadi di area tawaf itu ada rukun, lalu ada Ka'bah, lalu ada multazam. Jadi kalau ada orang namanya multazam, itu berarti top-tope wong we. Ora ono denene, ora ono Mekah. Ora ono kaji. Ada orang namanya multazam. Ada di Pemalang banyak itu. Sholatut kasunnati tawafi wa tahiyatil masjidi. Kedua, sholat tahiyatal masjid. Ini sebabnya mutaqaddimun. Sebab kamu masuk ke masjid, lalu kamu disunahkan sholat sunnah tahiyatal masjid. Jadi bukan sholat sunnah tahiyatal masjid dulu di rumah, lalu kemudian kamu masuk masjid. Sholat apa mas? Tahiyatul masjid tuh. Lah nopo? Aku arep mlebu masjid. Bukan arep mlebu masjid tapi sudah masuk masjid. Jadi ibaratnya ini ruang utama ya yang kita tempati di Masjid Agung Jawa Tengah ini. Ini ruang utama yang dinding-dindingnya itu jelas nih. Kamu masuk ke sini sebelum duduk kamu sholat tahiyatul masjid dulu. Maka kalau orang masuk masjid ada muadzin lagi azan, nunggu dulu. Jangan duduk. Nanti kalau sudah duduk, tahiyatul masjidnya hilang. Ya. Jadi itu nunggu, maksudnya nunggu mau sholat tahiyatul masjid. Wa sunnatil wudu'i, begitu juga sholat sunnah wudu. Ba'da wudu, sholat sunnah wudu. Jadi mutaqaddimun penyebabnya itu wudu dulu, lalu kemudian baru sholat sunnah. Ingkang kaping kali sababun muqarinun, sabab ingkang barengi. Antara sebab dengan sholat sunnahnya itu bareng. Apa? Kal kusufaini kaya dene sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi sholatnya kapan ya? Waktu gerhana itu. Ojo saurunge, iki arep gerhana kok jam 12, jam 11 yuk kita sholat dulu. Karena nanti jam 12 enggak sempat. Lah arep apa? Arep mamawan. Yo pas gerhana itu kita melakukan sholat. Gerhana siang, gerhana matahari, begitu juga gerhana bulan. Nah, bagaimana Pak kalau gerhananya cuma sebentar? Ya enggak apa-apa, sholat. Waktu gerhana itu misalnya sekarang kan sudah canggih, gerhana selama 3 menit, ya, atau gerhana selama 2 jam. Nah kalau selama 3 menit, ya wis begitu menit pertama kamu sholat, dene urung rampung, rapopo. Gerhananya rampung, sholat urung rampung terus ke. Ada sababun mutaakhirun, sebab, tapi sebab iki keri engko, disebabkan aku arep ngene, maka aku sholat sunnah. Kasunnatil istikharati, kaya dene sholat sunnah istikharah. Sampai arep milih, aku enake mondok ning Majete apa mondok ning Kudus ya, apa mondok ning Yogya ya, sampean bingung. Ning Kudus biaya sendiri. Ning Yogya yo biaya dewe tapi murah, cukup dikirim 300.000 saka bapak ibu cukup. Ning Majete gratis, living cost 2.000, piro 2 yuta. Enak, iso ngerokok, iso jalan-jalan, udah tutut. Ya, kamu duitnya living cost buat udah tutut. Kamu ragu, lalu kamu sholat istikharah. Belum.
Penyebabnya belum terjadi, kamu belum daftar, belum diterima, tapi kamu sholat dulu. Aku engkau tak sholat sih, apa sing terbaik itu yang di mana? Masing-masing punya keunggulan. Nek ning Kudus langsung pusate, Yambo, ketemu karo Mbah Yai Ulin, Yai Ulil, karo Gus Faiz. Kalau di MAJT enaknya apa? Pondoknya pakai kasur. Keluar dari pondok bisa nyawang macam-macam. Ada bis besar, keluar dari bis itu cewek-cewek cantik-cantik. Ya nyawang toh. Santri senengannya nyawang toh. Arep apa rawani kowe. Kalau bosen makan di kantin yang dijatah, bisa makan di kantin yang lain. Ya, kok kantin yang lain kan bayar. Kan ada living cost. Tenang Pak. Di kantin yang lain, di kantinnya Bu Ais nggak boleh ngerokok. Kantin lain udah tutut boleh. Nah, kalau di Jogja mentereng juga itu kiainya itu sealiran. Jogja lagi, kalau Jogja kan wah keren gitu ya orang. Di mana mondoknya? Jogja. Karena Jogja itu tempat orang belajar. Belajar insinyur, belajar dokter, belajar hukum, belajar agama, ada di sana. Keren. Om Deso, Mamun Dinang? Banyumas, kuliah ning Yogyo kan keren itu. Untuk tangga-tangganya, kayak masa ning di saiki, tahfidz Yogyo, Pemalang ning di tahfidz Semarang, Semarang cedak tok, saka Pemalang sak jam lho, kurang adoh, mondok sing adoh, lho keren. Nah, itu sababun mutaakhirun. Kamu punya hajat, besok saya akan haflah. Bagaimana ya Allah aku diberi kekuatan hafalannya, diberi ketenangan pikirannya, tampil mantap, sholli sunatal hajati Allahu Akbar. Doa yang paling hebat tuh kalau sholat. Kan hafalahnya belum, gitu? Sholatnya dulu. Jadi ini tinggal mana yang dulu, sababnya atau sholatnya. Kalau sababnya dulu namanya mutaqaddim. Kalau barang namanya muqarrin. Kalau sababnya belum terjadi itu namanya mutaakhin. 1, 2 muaqqatun zatu sababin, yang ketiga nafilatun mutlaqatun. Salat nafilah, salat sunnah yang mutlak. Ya wahya allati la takhtassu, yaitu yang tidak punya kekhususan biwaktin dengan waktu, wala sababin juga dengan sabab. Sebabnya ya mutlak, waktunya ya mutlak. Oh tadi saya lagi nyontohkan sholat istikharah kok mengko ini sholat hajat. Yang ketiga nafilatun mutlaqatun, sholat sunnah mutlaqoh. Wa ya allati la takhtasu biwaqtin wala sababin. Aksamun nawafili, macam-macamipun sholat sunnah min nahiyatil jamaati, dilihat dari perlu atau tidaknya jamaah. Itu qismani. Qismani, ini bahasa Arab loh, qismani itu. Qismun, qismani. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris, kiss itu apa? Cium. Mani itu apa? Uang. Kamu pengabdi uang itu. Mencium uang. Pertama, mayusannu fihal jama'atu, ada sholat sunnah yang disunnahkan jamaah. Jadi sholatnya sunnah, lalu melakukannya disunnahkan jamaah. Ya, kalau disunahkan jamaah artinya yang terbaik itu jamaah. Kalaida ini kaya dene sholat id 2, sholat id loro yaitu sholat idul fitri dan sholat idul
adha wal kusufaini, dan sholat gerhana loro, yaitu kusuful qamar dan kusufus syamsi. Wa huwa afdalu mimma la yusannu fihal jamaah. Itu lebih afdal daripada sholat-sholat yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Jadi sholat sunnah yang disunahkan jamaah itu yaitu baru contoh loh ya, kusufain dan eden, baru contoh, nanti tarawih juga disunahkan jamaah. Maluisan nufiha al jamaatu. Ada lagi sholat yang tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah, sendiri saja. Karawatibil qobliyati wal ba'diyati, seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi. Ngiringi apa? Ngiringi sholat fardu. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Pokoknya sejenenge qobliyah itu berarti sebelum sholat fardu. Kalau yang namanya ba'diyah itu ba'da, itu sholatnya sesudah sholat fardu. Afdalun nawafili utawi afdole salat sunnah. Nomor siji al-idani, salat sunnah id, al-adha, kemudian salat ida ini adha wal fitri, salat sunnah adha dan salat sunnah fitri. Li'annahu qila biwujubihima, li'annahu karena setuhune kelakuan kila diucapkan biwujubihima. Ada yang mengucapkan bahwa sholat id itu wajib. Jadi karena ada perbedaan pendapat, sing siji muni wajib, sing siji muni sunnah, yo itu menjadi sunnah muakkad, sunnah yang paling afdol. Jadi orang melu sing wajib, tapi melu sing sunnah, tapi itu harus dianggap sebagai seafdol-afdolnya. Jangan kayak santri zaman kae, sholat id tangine awan. Lho ora sholat id, kadar sunnah wae kok. Kadar sunnah wae. Tuh kalau santri MAJT kayak gitu tak jewer kayak. Tak jewer tenan kadar sunnah wae kok. Nikah ya sunnah, kowe kok kepengen yo. Makan ya mubah tok lu makan. Lah kok mendino mangan ayo. Turu ya mubah, lah kok turu wae. Ayo. Piye jal? Jadi kalau kamu bilang kadar sunnah, kok tak gai contoh kowe. Mangan ki sunnah apa wajib? Mubah. Lah kok mangan sedina ngasih ping 3. Sekali makan tanduk-tanduk apa kowe? Itu saya dulu saya kalau makan kebak baru tanduk. Nah, sekarang enggak. Sengeni dokter. Wis tuwa kok mangane akeh banget Pak Muhyiddin kurangi Pak. Waduh. Bismillah Pak tak kurangi. Kalau aku nek kurangi mame akeh-akeh ra iso mulang ngaji engko. Lemes sih. Al-idaini adha wal fit li'annahu qila biwuju bihima. Jadi seperti di kalangan mazhab Hanafi itu wajib. Wajibnya itu ya minimal fardu kifayah. Ya memang coba kita bayangkan lucu. Kalau sak Semarang kompak, ora usah sholat id wis lah. Mesti geger. Meskipun ada alasannya, kemarin waktu corona itu kan enggak boleh sholat id di masjid. Tapi tetap suruh sholat id di rumah dengan keluarga inti. Satu-satunya kesempatan anak saya khutbah di rumah itu. Yang dengerin istri saya, pembantu saya, cucu saya. Wah, kalau nggak ada corona, dalam hidup saya nggak pernah sholat id di rumah. Nah, itu untungnya, jadi mengalami. Nanti kalau ditanya malaikat, kue sholat id ping piro? Nggih, setiap tahun tuh Pak, ning masjid. Oh, mboten nate teng mboten teng masjid malaikat. Oh, dicatet. Oh, berarti iki penting ya salat id nggih. Nggih. Saking-sakinge
corona pun kamu tetap sholat Id. Cuma bedanya kalau khutbah atau ngimami sholat Id di masjid itu ada ininya. Kalau di rumah siapa yang mau ngasih ini? Jongguyu kayak besok kayak naik tadi khotib dari imam Masjid Agung ya toh. Kamu jangan kaget, loh Pak, kok ada gininya Pak? Dapat pahala nggak Pak nanti? Ya itu dapat, pahala dapat. Kalau ikhlas, pahala dapat. Kalau kamu tertib, ininya dapat. Nggak apa-apa. Mau? Mau apa mau? Maulah. Kalau mau ya alhamdulillah, berarti ikhlas tenan. Tapi kalau mau, ya setengah ikhlas lah. Ya, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Yang kedua, sumal kusuf li syamsi, salat gerhana bulan, matahari. Sumal khusuf lil qamar, kemudian salat sunnah gerhana bulan. Jadi ini urutannya, urutan menurut penulis ini berdasarkan pada rujukan kitab-kitab Syafi'iyah. Sumal istisqa, sumal witir, sumal rawatib, summa tarawih, summa duha, summa baqiyatun nawafili, wa minha raqatal ikhram wa tawaf. Di antaranya 2 rakaat setelah ikhram dan 2 rakaat tawaf wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Ini di sini saya dulu pernah ditanya, lupa sholat malam, sholatul lail kok enggak disebut di sini secara eksplisit. Ya memang saya ngajarnya baca kitab kok, saya bilang. Di kitabnya di situ enggak disebut. Nah, cuma setelah ada pertanyaan itu, jadi saya harus memberi jawaban bahwa sesungguhnya kalau di dalam kitab-kitab yang lebih besar, misalnya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karanganipun Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di situ diterangkan bahwa afdal-afdalnya sholat itu diantaranya menyebut sholatul laili. Ada sholat malam itu, di sini sholat malamnya tidak disebut, tapi sholat witirnya disebut. Padahal sholat witir itu ya nutup sholat malam, toh. Nah ini, jadi mungkin ya bisa saja lah yang namanya manusia itu ada lupanya. Atau mungkin sebetulnya tidak lupa, pencetaknya ini yang lali. Ya, penerbitnya yang lupa itu. Karena ada hadis yang sahih, afdhalus sholat ba'dal faridoti sholatul laili. Seutama sholat sesudah sholat fardu, yaitu sholatul laili. Sholatul laili, sholat malam, sholat tahajud, bukan nyolatin mbak laili. Punya pacar mbak laili itu, wah sergap sholat lail kamu. Ya enggak? Ada yang punya calon istri namanya Siti Lailiyah. Nah itu kalau sholatul lail itu, kamu nanti kalau kamu kangen sama calon istrimu, nanti kamu sadar, oh ini harus sholatul lail ini. Jadi apa-apa itu mendorong kebaikan. Punya pacar mendorong kebaikan. Punya istri mendorong kebaikan. Punya anak terdorong kebaikan. Jangan punya pacar terus maksiat. Nah ini namanya pacar ngejak dosa. Jadi kamu kalau nanti punya pacar calon istri, kalau dijak dosa, apa kan Nabi Yusuf kayak bacaannya, Nabi Yusuf yang dirayu sama Zulaikha, lu ngapal Quran kan sampean? Iya, Nabi Yusuf jawabannya. Kalau lagi puasa dione-oneke, jawabannya ini shaimun. Nah, kalau Nabi Yusuf digoda sama Zulaikha, ning Al-Qur'ane apa kuwi? Pokoknya ini kena era ketemu ya berarti sampean sing salah, ora aku. Aku kan ora hafid.
Saya hanya pembaca, itu tadarus, tapi ora hafal. Ada pertanyaan, Mas? Turun dibuka. Anak-anak, santri, wonten pertanyaan? Moh. Enggak ada pertanyaan apa moh? Beda loh. Kalau enggak ada pertanyaan, belum ada masalah, enggak tanya. Kalau moh tanya, itu berarti santri daldul. Syarhu ba'din nawafili, penjelasan dari sebagian sholat sunnah. Jadi tidak semuanya dijelaskan, tapi ada sholat sunnah yang di sini perlu dijelaskan. Al-ula, ingkang kaping pertama sholatul witri. Bagaimana penjelasan sholatul witri itu? Wahya wajibatun indah Abi Hanifata. Sholat witri itu wajib menurut Abu Hanifah. Salat witir itu wajib itu. Lah kowe berarti ben wengi kudu salat sunah. Bar salat sunah saurunge turu minimal ya. Terus kamu salat witir. Salat witir terkecil tersedikit itu 1 rakaat. Bisa sampai 11 rakaat. Saya tuh pernah jadi guru agama ya. Di debat sama guru-guru lain. Ada guru fisika, ada guru biologi, ada guru bahasa Inggris, guru-guru umum lah. Pak Muhyiddin, namanya sholat witir kan sholat ganjil. Lho ninggon masjidmu kok loro siji. Loro kan rak ganjil. Wah aku disemes ngono ki kan nek ora iso jawab kan berarti kalah sama guru umum ya toh. Saya jawab itu tidak menggunakan logika itu. Saya jawab lebih ya logikanya, witir itu boleh 1, boleh 11. Sampai nek sholat 11 rakaat terus, ora salam-salam, ada enggak dasarnya? Rakaat pertama, wadduha, rakaat kedua, alam nasro, rakaat ketiga, watin, rakaat keempat, apa menega? Zalzalah, rakaat keempat, terus sampai 11. Terus orang nganggo tahiyat-tahiyat, ora salam-salam. Makmumnya bingung tuh, sholat tarawih aja 2-2, kok ini sholat kok 11 rakaat langsung. Gimana kalau 11 rakaat sampai 1 kali salam aku meni? Nggak entuk 11? Nah kan belum tahu lu. Saya bilang, kan lu belum tahu, boleh. Asal ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Yang terbaik itu kalau mau 11, kalau 1 kan yang rendah gitu. 3 itu tengah-tengah supaya orang jangan pelit banget sembahyang kok sak rakaat telu. Nek telu kan wis punjul saka siji ngono to. Nek 11 wong bloboh banget ki. Imam baru kok soalnya itu. Iya, itu imam lulusan Masjid Agung itu. Fadluha, fadilah salat witir, waroda fiha al-katsir minal hadis. Waroda tumurun atau datang fiha di dalam salat witir itu al-katsir minal ahadisi, banyak hadis. Minha, di antara hadis itu innallaha witrun yuhibbul witra. Innallaha setunggune Allah iku witrun witir, yuhibbul witra, suka sama yang ganjil. Autiru ya ahlal Qur'an. Autiru podo witiro siro ya ahlal Qur'an, bagai wahai orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Man lam yutir falaisa minna. Man sopo wong lam yutir ora gelem salat witir falaisa minna, maka tidak termasuk golonganku. Ini anjuran tapi tetap ya, kecuali Abu Hanifah wajib. Yaitu Abu Hanifah itu sering begitu ya. Dia laisa minna kok ora wajib gitu ya. Masuk logikanya itu. Cuma kita tidak memilih hadis yang ini, milihnya hadis yang
Innallaha qad amaddakum bisolatin hiya khairun lakum min humrin na'ami. Innallaha astune Gusti Allah qad amaddakum memanjangkan bisolatin salat hiya khairun lebih baik lakum kanggone kamu min humrin na'ami ketimbang unta yang merah. Jadi unta merah itu unta carane kelangenan lah. Wis pokoke nyenengke unta merah itu. Enak dipandang. Nanti kalau disembelih, unta kini disembelih ki manut banget toh, ora kaya sapi. Sapi sembelih ku dicekal-cekal kene aku pengalaman toh. Idul Adha kan ada sembelihan sapi. Angel karuan. Unta itu disembelih ki manut itu. Ngadeg ngene wae. Aku kan pernah kurban 7 orang jamaah haji ke tempat kandang, bukan penyembelihan, kandang unta. Matur sama orang, ini untuk 7 orang, enggak wis dahanu. Unta ki ngadeg ngenotok set. Aku ora ngerti, tak kira urung disembelih. Jebule ki wis putus ininya sudah menggelepar. Loh, aku mau nih wis disembelih tuh iki, aku urung moto. Urung motret. Jadi gampang sampean ya kaya unta ngono lho, gampang nek arep mati iki aja angel-angel. Kalau malaikat Israel rawuh, assalamualaikum, waalaikumsalam, tafadhol, itu. Ahlan wa sahlan ya malaikat, ya rasul, ya utusan Allah. Mau apa panjenengan? Saya mau mengambil nyawa Anda. Alhamdulillah, gitu. Aku mau masuk surga. Loh kok masuk surga? Malaikat bilang, lah aku kan hafal Al-Quran. Ya, mau nggak debat begitu? Mau, nggak apa-apa. Ya, aku kan hafal Al-Quran, malaikat. Masa aku nggak dimasukin ke surga? Ngapal ke Al-Quran itu angel lu. Sampai anggaran negara itu dicurahkan untuk biaya ngaji 2 juta sebulan. No. Masa akhirnya nggak masuk surga. Iki guyonane sufi-sufi budayawan gitu kaya sapa kae? Sufi budayawan sufi iki sapa kae sing terkenal ku lho. Wali sing terkenal kae sing muni budayawan iki sapa kae? Aku anggar lali kok ora ono sing ngelekke lho. Lali ayat kok ya ora ngelekke, lali sufi. Kelingan enggak, Mas? Seorang wali yang dia sering mengkritik khalifah, kritis, Abu Nawas. Nah, Abu Nuwas, ada yang baca Abu Nuwas, ada yang baca Abu Nawas. Lalu kemudian kontroversi, ada yang bilang, bukan wali itu, delul banget toh. Yo, kalau delul banyak, santri saya aja delul loh. Tapi soleh, ya toh? Delul tapi soleh, daldul tapi mutqin. Apalannya mantep. Wa waktuha waktune salat witir min fi'lil isya ila tulu'il fajri. Min tulu'il isya'i min apa? Min fi'lil isya'i setelah mengerjakan salat isya ila tulu'il fajri sampai dengan terbitnya fajar. Terbit fajar niku kapan? Subuh. Nempun subuh nggih mboten witir pun tek waktune. Wal afdal takhiruha sing afdal sing luwih utama iku takhiruha ngakhiraken ila akhiril laili. Akhirnya malam. Jadi kalau subuh jam 4, lah iki jam setengah 4 iki namanya akhirul laili. Mbak Leli yang cantik, pacarnya santri Mahad Tahfidz. Insya Allah. Kamu tuh punya hak untuk memilih mana ya calon istri saya yang cantik. Nah, minimal cantik hatinya. Oke? Hah? Wis sisa iki. Kamu hatinya urung ketok. Tapi diakhirkan sunnah idza kana yaglibu ala dzannihi
kalau dugaan kuat al istiqodhu bakal iso tangi qoblal fajri. Jadi orang kalau sudah biasa sholat malam itu ora tangi, ki mesti engko ora iso turu, jam 3 ki ora iso turu, klisa-klisi. Oh memang jatahmu ki sholat lail lho. Jatahnya sholat lail. Waktu kue rodok beling ya dasar santri ndal-ndul ya toh. Aku ora arep sholatul lail lah. Rezekiku akeh ajeg bae ngene yo. Paling-paling sebulan 2 yuto. Enggak mau bangun, nanti tetap nggak bisa tidur. Ya. Nah itu karena apa? Karena kamu sudah biasa jam 3 bangun. Alhamdulillah itu. Wis ojo wedi aku kok kurang turu, Pak. Kok aku ngapal kene angel. Jangan takut. Jangan takut. Saya itu dulu ya itu ngarang dewe kebiasaan ya, tapi ya ketularan teman. Kalau mau berangkat kerja, itu saya tadarus dulu, pokoknya pagi harus dilakoni, harus dilengkapi dengan one juz, one subuh. Setiap pagi saya harus 1 juz tadarus. Jadi nanti saya berangkat kerja, di perjalanan, di tempat kerja, selesai itu saya ingin mendapatkan berkahnya 1 juz. Nanti pulang, kesel, arep turu kok urung ngantuk, ngaji 1 juz lagi. Dengan ngaji, alhamdulillah jadi ngantuk. Setelah ngantuk, turune enak. Turune enak. Enake turu kan nek ngantuk toh. Kok orang ngantuk kok turan-turan ngono. Glibak-glibuk loro ning awak kuwi. Ngoten nggih. Anak-anak santri yang tercinta, selamat besok tanggal hari Rabu mau haflah. Ya, mudah-mudahan Anda bisa lancar haflahnya, bisa membawa nama baik MAJT dan Basnas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.